Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regi Maulana Satriadi dari SMA 82 Jakarta. Dan saya berada di tim pemerintah dengan MOSI, Dewan Mendukung Peralihan Permanen Pendidikan Tersier ke Format Daring. Ini merupakan sebuah inovasi dan juga revolusi yang akan menjawab berbagai macam tantangan yang ada di abad ini. Dan saat ini pun teknologi terus berkembang pesat dan kita sebagai pemuda, mahasiswa, kelanjutan bangsa ini ada di tangan kita. Kita harus terus beradaptasi dengan kemajuan ini dan ini merupakan solusi yang harus kita angkat dan juga aplikasikan ke dunia nyata. Dan saya akan menyampaikan poin-poin argumen untuk mendukung pernyataan saya. Dimulai dari poin pertama, yaitu fleksibilitas dan juga pemerataan akses pendidikan. Dengan A, saya mengambil contoh di Indonesia. Kualitas universitas sebagai lembaga pendidikan tersier sesuai dengan data, universitas yang terakreditasi A masih dominan berada di Pulau Jawa. Dengan beralih ke sistem daring, ini mendukung perataan akses pendidikan terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini masih terhalang. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa sistem daring ini lebih efektif dan juga lebih membuka kesempatan dan juga peluang untuk seluruh pemuda-pemuda di Indonesia yang ingin masuk dan juga melanjutkan pendidikannya ke lembaga pendidikan tersier namun masih terhalang oleh berbagai akses. Dan poin B ada poin yaitu geografi. Ini berkaitan dengan poin A, di mana kebanyakan mahasiswa terhalang faktor geografi seperti rumah yang jauh dan akses transportasi terbatas. Dengan ini, kita membuka kesempatan untuk mereka yang berada di pelosok dan juga mereka yang terhalang oleh akses transportasi yang masih kurang memadai, dan kita lebih membuka lagi dan ini menjadi lebih adil untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Lalu yang C, disabilitas. Dengan adanya program ini, kita mendukung kaum disabilitas dan kita juga meningkatkan potensi kemungkinan untuk para kaum disabilitas ini mengikuti dan juga ikut pendidikan tersier secara nyaman dan juga efektif. Dan yang kedua, ada manfaat konkret dan juga penerimaan manfaat. Dengan poin A, efisien waktu. Dengan adanya program daring ini, kita sangat amat banyak bisa mengefektifkan waktu dan kita bisa memanage waktu lebih baik lagi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, dan kita juga mengefisienkan biaya modal untuk bensin, uang makan, transport, dan juga lain-lain. Lalu poin B yaitu penurunan UKT. Ini dapat berpotensi sampai setengah harga karena biaya perawatan dan juga fasilitas yang sudah dikurangi karena adanya sistem daring ini. Dan ini menyebabkan UKT yang telah ditetapkan di universitas-universitas itu menjadi turun, dan ini menjadi kesempatan untuk banyak masyarakat yang masih terhalang terkait masalah biaya untuk mengikuti ke dalam pendidikan tersier tersier pilihannya. Lalu yang C ada alokasi data. Biaya tadi dapat kita alihkan ke hal-hal yang lebih berguna dan juga penting, seperti dana pendidikan yang bisa kita alihkan ke bantuan sosial masyarakat yang terkena musibah, atau juga program-program inovatif yang berdasarkan kesosialan dan juga kemasyarakatan, seperti mendukung adanya program pelatihan terhadap dunia teknologi dan juga dunia digital. Dan ini mendukung realokasi dana yang sangat amat efektif dibanding dengan pendidikan tersier dengan format offline. Nah, lalu poin 4 di sini ada kesiapan SDM. Pembelajaran daring membiasakan siswa dengan media belajar online dan juga profesional. Hal ini melatih kita sebagai generasi baru untuk terus terjun ke dalam dunia digital dan siap ke dalam dunia yang lebih profesional dengan menggunakan aplikasi tertentu seperti AI, Canva modul, dan juga yang lain-lain yang belum saya sebutkan. Lalu yang kelima, ada kecocokan dengan Gen Z, di mana Gen Z mengaku sesuai data dan riset yang ada, lebih produktif belajar daring dibandingkan belajar secara offline dan secara langsung. Dan kecocokan ini mendukung bahwa sistem ini dapat kita adopsi dengan lebih mungkin dan lebih cocok terhadap generasi yang sekarang. Lalu yang F, kita dapat memberi manfaat terhadap mahasiswa kelas pekerja dengan memberi waktu yang efisien, dan juga ini membuka banyak kesempatan terhadap mahasiswa yang ingin mencoba untuk magang dan juga bekerja namun masih takut terhalang waktu, terhalang oleh jam-jam di pendidikan tersiernya yang masih menutup. Dan ini dengan adanya sistem daring ini, kita sangat mendukung kepada mahasiswa kelas pekerja ini dan juga membuka kesempatan bagi masyarakat banyak yang ingin bekerja sambil kuliah.
Dan lalu di sini ada 3, yaitu program inovatif. Kita dapat mengadakan dengan A, belajar menggunakan AI, menggunakan dan mengembangkan AI itu sendiri. Dimana sekarang kita sudah hidup di zaman yang teknologi ini sangat berkembang dan kita hidup berdampingan dengan AI. Dengan adanya program daring ini, kita bisa lebih mengefektifkan bagaimana cara kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti AI ini menjadi maksimal, dan juga kita dapat mengoptimalkan sistem cara kerja otak kita agar kita dapat mengembangkan AI ini terus dan mengikuti kebutuhan-kebutuhan zaman apa yang akan bakal kita jawab. Lalu poin B yaitu bagaimana cara menjawab tantangan yang akan ada di program daring ini. Yang pertama, kita bisa mengadakan subsidi internet, di mana kita ada program Kartu Indonesia Pintar bisa kita alihkan dan juga bisa kita tambahkan untuk penerima benefit yang mendapatkan seperti 50 giga kuota per bulan dan juga akses internet. Dan ini sebagai pemerataan bahwa pemerintah akan dan harus menjadikan seluruh pulau-pulau dan tempat di Indonesia itu terjangkau oleh jangkauan jaringan 5G agar mengoptimalkan kinerja internet dan juga tidak adanya kesalahan-kesalahan dalam bekerja, dalam kuliah, dan juga dalam belajar. Dan pertanyaannya bukan apakah kita siap, tapi apakah kita mau memimpin perubahan ini. Dan pendidikan tersier secara daring ini adalah jawaban dan juga awal sebuah perubahan ke era yang lebih baik. Dengan regulasi dan cara menyikapi yang tepat, kita tak hanya menghemat triliunan rupiah, tapi juga membuka pintu bagi mereka yang terpelosok hingga mereka yang tidak bisa melangkah. Dan itulah sekian dari saya. Terima kasih.